Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali terkait dengan materi pelajaran meteorologi klimatologi pertemuan yang ke-10, yakni intensitas matahari. Sebelum itu, kita akan mencoba membaca dulu dalam surat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini, yakni di dalam surat An-Naba ayat 13. Auzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna sirajau wahaja, yang artinya, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari. Nah, dengan surat ini kita coba mempelajari bagaimana radiasi dan intensitas matahari yang berasal dari matahari. Ini lanjutan dari beberapa pertemuan kita sebelumnya. Saya akan share screen kepada saudara. Nah, sini dikatakan bahwa matahari diciptakan sebagai benda langit dengan cahaya kuat yang berasal dari pijaran bola gas panas yang sangat luar biasa. Dengan keadaannya yang demikian, cahaya yang terpancar darinya juga merupakan cahaya yang tidak terkira kekuatan dan ketajamannya. Dalam buku tafsir ilmi, manfaat benda-benda langit dalam perspektif Al-Quran dan Sains yang disusun oleh Lesnah Pentasihan Nusaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menjelaskan mengenai cahaya matahari sebagai penerang tata surya. Nah, di dalam surat An-Naba ini, ayat ini menyatakan bahwa Allah telah menciptakan pelita, yaitu matahari, dengan cahaya yang terang. Baik, kita akan mulai. Pada pertemuan ke-10, yakni intensitas matahari. Radiasi matahari merupakan sumber utama panas yang mempengaruhi jumlah evapotranspirasi atau penguapan di atas permukaan bumi dan tergantung pada garis lintang dan bujur. Garis lintang dan musim. Apa itu yang disebut dengan intensitas matahari? Intensitas matahari bermula dari penyinaran matahari sebagai sumber energi yang penting bagi kehidupan. Merupakan salah satu parameter cuaca yang penting untuk diukur. Pada tulisan Dudi mengenai intensitas matahari, ada beberapa unsur cuaca yang tertulis dalam Undang-Undang tentang MKG yang muncul tahun 2009. Penyinaran matahari mempengaruhi naik turunnya temperatur permukaan bumi, serta mempengaruhi unsur-unsur cuaca lainnya. Selain sebagai pengendali iklim dan cuaca, matahari adalah sumber energi yang penting bagi kehidupan. Potensi energi matahari dapat dimanfaatkan bagi lingkungan hidup manusia, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pengembangan industri solar cell, sebagai alternatif dan lain sebagainya. Jumlah radiasi matahari yang diterima bumi bergantung pada keadaan atmosfer, jarak bumi dari matahari, intensitas dari radiasi matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Menurut Anche, intensitas radiasi matahari merupakan absorpsi atau serapan energi matahari dalam satuan cm persegi per menit. Pengukuran intensitas penyinaran matahari biasanya menggunakan light meter. Penyinaran matahari akan tergantung pada durasi atau lamanya penyinaran matahari. Arturo dan kawan-kawan menyatakan bahwa durasi penyinaran matahari didefinisikan sebagai jumlah waktu, biasanya dalam satuan jam, radiasi matahari langsung melebihi batas ambang, yakni 120 watt per meter persegi. Sedangkan menurut Peter, intensitas matahari saat penyinaran langsung dalam satuan lux ialah
32.000 sampai 130.000 lux. Sinar surya unsur penting dalam meteorologi karena mengandung energi yang berfungsi sebagai penggerak semua proses di dalam atmosfer dan lingkungan sekitarnya. Sinaran surya unsur penting dalam meteorologi karena mengandung energi yang berfungsi sebagai penggerak semua proses di dalam atmosfer dan lingkungan sekitarnya. Berbagai macam sinaran. Yang pertama, sinar surya langsung, yakni sinaran yang langsung dari matahari. Yang kedua, sinaran global atau sinaran total, yakni sinaran yang berasal dari atas termasuk yang dari matahari, dan sinaran hamburan dari berbagai partikel dalam atmosfer. Yang ketiga, sinaran langit, yakni sinaran dari atas, tetapi tidak termasuk yang dari permukaan matahari. Yang keempat, sinaran pantulan, yakni sinaran yang dipantulkan oleh permukaan benda atau partikel dalam atmosfer dan permukaan bumi. Yang kelima, sinaran semesta, yakni sinaran yang dipancarkan oleh bumi dan atmosfer setelah menyerap sinar dari matahari. Selanjutnya adalah lamanya penyinaran surya, yakni lama waktu adanya sinar matahari dengan intensitas nilai tertentu selama hari siang. Nah, untuk mengukur dari sinaran surya secara umum, digunakan alat solarimeter, actinometer, dan radiometer. Solarimeter banyak jenisnya sesuai dengan macam sinaran yang diukur, antara lain pirheliometer, piranometer, pirgeometer, piradiometer, net piradiometer, dan saat ini yang otomatis adalah ASRS, Automatic Solar Radiation System. Salah satu alat ukur lamanya penyinaran matahari adalah alat rekam surya jenis Campbell Stock. Nah, pengukuran durasi penyinaran matahari pada umumnya menggunakan Campbell Stock, yaitu alat perekam penyinaran matahari berupa bola kaca yang dirancang untuk memfokuskan sinar matahari ke atas pias yang dipasang di belakang bola kaca tersebut. Menurut Viorel, menjelaskan bahwa jumlah titik bakar dalam satuan jam memberikan gambaran nilai durasi penyinaran harian pada saat matahari bersinar cerah. Nah, ini adalah alat Campbell Stock. Kalau misalnya kita akan praktikum atau PKL ke lapangan, kita akan menemukan alat seperti ini. Dan ini alat yang untuk bola kacanya, dan ini adalah biasnya. Ya. Sedangkan alat ini adalah actinograph. Nah, ini yang disebut dengan alat ASRS, Automatic Solar Radiation System. Untuk yang cara pemasangannya, karena kita belum ke lapangan, kita akan lewati dulu. Nah, ini adalah hasil contoh daripada data grafik intensitas radiasi matahari yang diamati pada bulan Juni, rata-rata bulan Juni tahun 2005 hingga 2007 di kota Semarang. Yang warna merah itu data tahun 2006, warna biru tahun 2005, dan warna hijau muda adalah tahun 2007. Nah, kalau kita perhatikan untuk sumbu absisnya, ini adalah tanggal. Jadi dari mulai Juni tanggal 1 sampai tanggal 30. Kemudian untuk yang untuk ordinatnya, sumbu Y-nya adalah kalori per sentimeter persegi. Nah, pada saat awal tanggal 1, pengamatan pada tahun 2006 warna merah itu mendapatkan data sekitar 253, ya kan, kalori per sentimeter persegi. Sedangkan pada bulan Juni 2005 adalah sebesar 350 kalori per sentimeter persegi. Untuk tahun 2007 sebesar 400 kalori per sentimeter persegi. Begitu juga berikutnya pada bulan 5, yakni bulan Mei, ya. Maaf sebelumnya, pada bulan Mei, ya, ini tanggal 5 pada bulan Juni, itu untuk tahun 2006 sekitar 200 kalori per sentimeter persegi. Sedangkan pada tanggal 5 tahun 2005
itulah 355 ya. Sedangkan pada tahun 2007 360 dan seterusnya. Nah, sama juga ini pada bulan September ya, intensitas radiasi matahari antara tahun 2005 hingga 2007. Nah, ini pada bulan Januari tetap di Kota Semarang, pengamatan dari tahun 2005 hingga 2007. Nah, ini untuk bulan November 2005-2007. Nah, sedangkan ini adalah contoh lamanya penyinaran matahari dan intensitas radiasi matahari pada bulan Januari 2005. Ya, untuk lamanya penyinaran dari mulai pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Itu ya kan didapatkan data mulai ya kan 59, 72, 55 dan seterusnya. Ya, untuk pengamatan ini dalam bentuk persen. Pukul 8 sampai pukul 8 sampai pukul 4 adalah 75%. Pukul 8 sampai pukul 4 sore. Ya. Kemudian yang sebelah kanan, intensitas matahari ini berdasarkan alat namanya aktinograf dan Gebelin mereknya. Ini ada data 419 kalori per cm persegi dan 840 kalori per meter persegi. Demikian materi Bapak hari ini yang terkait dengan intensitas matahari. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang nanti memiliki pertanyaan yang terkait dengan intensitas matahari, sebelumnya di WA Bapak sudah memberikan waktu kepada saudara untuk menanyakan kepada saya kira-kira yang terkait dengan materi kita hari ini untuk kita bahas ya kan di dalam pertemuan sesi kedua. Misalnya ada pertanyaan dari teman kalian ya yang sudah masuk ke WA saya. Contoh beberapa pertanyaan yang diberikan untuk kita bahas bersama. Pertanyaannya adalah, dalam prosesnya, apakah jumlah evapotranspirasi atau penguapan di atas permukaan bumi hanya tergantung pada garis lintang dan musim? Yang kedua, apakah ada gangguan yang menyebabkan proses intensitas matahari ke bumi tidak maksimal? Pertanyaan ketiga, sinar matahari merupakan sumber yang paling penting bagi kehidupan. Bila ada gangguan dalam penyinarannya, apakah hal ini ada dampaknya bagi kehidupan? Pertanyaan keempat, sinar surya dapat diukur menggunakan alat solarimeter, kemudian aktinometer, dan radiometer, serta sejenisnya. Di antara alat-alat tersebut, mana yang paling maksimal dan paling sering digunakan dalam prakteknya? Pertanyaan kelima, dalam perhitungannya, apakah
dan data intensitas matahari hanya dapat diakumulasikan dengan hanya menggunakan data selama 3 tahun. Matahari merupakan, pertanyaan selanjutnya, nomor 6, matahari merupakan benda langit yang menjadi pusat tata surya yang sangat berperan penting. Dalam pembentukannya, semua benda langit yang ada di tata surya pada dasarnya merupakan bola gas yang mengalami pengembangan dan mengalami pendinginan selama berjuta-juta tahun, sehingga pada luar bagiannya mengalami pengerasan. Sebut saja bumi, Saturnus, Uranus, dan jajarannya. Mereka pada awalnya merupakan pecahan bola gas yang mengalami pendinginan dan mengeras. Nah, pertanyaannya, kenapa matahari selalu pijar dan tidak mengalami pendinginan seperti benda langit yang lainnya? Apakah ada penjelasan secara ilmiahnya? Mohon dijelaskan secara rinci. Demikian pertanyaan dari teman Anda. Nah, nanti kita akan bahas yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, untuk itu saya akhiri dulu ya materi kita hari ini. Nanti pada sesi berikutnya kita akan coba diskusikan mengenai hal tadi. Demikian saya coba berikan ya kepada kalian ini yang terkait dengan hal-hal pada materi kita terkait intensitas matahari yang merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan kita di bumi. Tidak ada matahari, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas dan manusia kemungkinan besar akan mengalami kehidupan yang mungkin akan punah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.